Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baiklah, kami di sini dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Levandika Putra dan teman-teman saya yaitu Muhammad Nur Rahim, Trevina Dewi Artika, Zera Insani Salata dan Astuti. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang surat kredit berdokumen dalam negeri. Baiklah, di sini saya akan memberi sedikit penjelasan tentang surat kredit berdokumen dalam negeri. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI /2003 tentang surat kredit berdokumen dalam negeri, bahwa yang dimaksud dengan SKBDN adalah surat kredit berdokumen dalam negeri atau lazim dikenal sebagai letter of credit dalam negeri adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon yang mengikat bank pembuka untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengakses dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima, memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengakses dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima, atau memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima atas penyerahan dokumen sepanjang persyaratan dan kondisi surat kredit berdokumen dalam negeri dipenuhi. Baiklah, selanjutnya beberapa terminologi perdagangan dengan SKBDN. Berkaitan dengan transaksi perdagangan dengan menggunakan SKBDN, maka kita perlu memahami beberapa terminologi atau istilah-istilah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bank pembuka, 2 bank penerus, 3 bank tertunjuk, 4 bank pengonfirmasi, 5 bank penegosiasi, 6 bank pembayaran, 7 bank perebus, 8 bank pengirim, 9 bank pentransfer, 10 bank tertarik, 11 bank pengaksep, 12 negosiasi, 13 pemohon, 14 penerima, 15 janji tertulis, 16 hari kerja perbankan. Baiklah, selanjutnya yaitu mekanisme sederhana transaksi dengan surat kredit berdokumen dalam negeri. Secara sederhana, hubungan antara bank penerbit dengan bank pembayar dan para pihak yang terlibat transaksi dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama itu antara pembeli dan penjual barang terjadi kontrak pembelian atau penjualan dengan syarat pembayaran menggunakan surat kredit berdokumen dalam negeri. Yang kedua itu pembeli membuka surat kredit berdokumen dalam negeri di bank pembuka sebesar nilai kontrak. Yang ketiga, bank pembuka memberitahukan kepada bank pembayar bahwa surat kredit berdokumen dalam negeri atas nama pemohon telah dibuka. Yang keempat, bank pembayar selanjutnya meneruskan ke pihak penerima bahwa surat kredit berdokumen dalam negeri telah dibuka. Yang kelima,
Penjual selanjutnya mengirimkan barang yang diperjanjikan melalui perusahaan pengangkutan. Yang keenam, bukti penerimaan barang selanjutnya diserahkan kepada pihak bank dan kepada pihak pembeli sesuai. Yang ketujuh, bank penerbit memberitahukan kepada bank pembayar bahwa barang telah diterima sesuai dengan spesifikasi yang tertulis dalam surat kredit berdokumen dalam negeri. Yang ke-8, bank pembayar meneruskan kepada penerima dan melakukan negosiasi pembayaran. Yang ke-9, penerima selanjutnya menandatangani wesel yang diterbitkan bank pembayar. Yang ke-10, bank pembayar menyerahkan wesel yang diterbitkan kepada bank penerbit surat kredit berdokumen dalam negeri untuk segera dipenuhi. Yang ke-11, bank pembayar membebankan kepada pihak pemohon untuk memenuhi seluruh setoran jaminan. Yang ke-12, bank penerbit memberikan konfirmasi bahwa seluruh dana untuk surat kredit berdokumen dalam negeri dimaksud telah efektif. Yang terakhir, yang ke-13 itu bank pembayar melakukan pembayaran kepada penerima. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu penerbitan surat kredit berdokumen dalam negeri. Dalam hal ini ada beberapa ketentuan yang harus ditaati untuk penerbitan surat kredit berdokumen dalam negeri. Di antaranya, 1. Pemohon dan penerima berkedudukan dalam negeri. Kedua, surat kredit berdokumen dalam negeri dibuka dalam valuta asing. 3. Surat kredit berdokumen dalam negeri hanya dilakukan untuk transaksi perdagangan barang. 4. Transaksi perdagangan barang terkait dengan perdagangan jasa. 5. Transaksi perdagangan dilakukan di dalam negeri. 6. Surat kredit berdokumen dalam negeri diterbitkan dalam mata uang rupiah. 7. Surat kredit berdokumen dalam negeri dapat diterbitkan dalam valuta asing. 8. Surat kredit berdokumen dalam negeri diterbitkan tidak dapat diubah maupun ditarik kembali. 9. Jangka waktu surat kredit berdokumen dalam negeri ditetapkan sesuai kesepakatan antara pemohon dan bank pembukuan. Ke-10, dalam menerbitkan surat kredit berdokumen dalam negeri, bank dapat menetapkan sendiri besarnya jaminan atau setoran tunai. Yang ke-11, surat kredit berdokumen dalam negeri diterbitkan dengan syarat pembayaran di muka. Yang ke-12, pemohon penerbitan surat kredit berdokumen dalam negeri hanya dapat dilakukan secara tertulis oleh pemohon dan kuasanya. Yang terakhir, bank hanya dapat menerima permohonan penerbitan surat kredit berdokumen dalam negeri apabila dalam permohonan tersebut memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nama jelas dan alamat pemohon dan seterusnya. Baik, untuk presentasi selanjutnya, akuntansi SKBDN.
Pada prinsipnya, SKPDN tak dapat dibatalkan, kecuali ada persetujuan bank pembuka, bank pengkonfirmasi, dan bank penerima. Oleh karena itu, penerbit SKPDN dapat berupa SKPDN yang tidak dapat dibatalkan dan yang dapat dibatalkan. SKPDN yang tak dapat dibatalkan merupakan transaksi yang bersifat komitmen, sedangkan yang dapat dibatalkan merupakan transaksi yang bersifat kontingensi atau bersyarat. Sebagai komitmen tidak dapat dibatalkan dan ada kepastian, sedangkan kontingensi memberikan indikasi bahwa kelanjutan transaksi ini akan tergantung bank penerbit, bank pengkonfirmasi, dan penerima, atau transaksi bersyarat. Keduanya dicatat dalam rekening administratif SKPDN dan tak dapat dibatalkan dan masih berjalan dalam rangka perdagangan dalam negeri. Contoh penerbitan SKPDN yang ditunjukkan pada nasabah cabang bank sendiri. PT Mulya Jaya nasabah Bank Mitra Niaga Semarang hendak membeli kayu Kalimantan 1000 meter persegi dengan harga 1 juta kepada PT Alam Kayu Pontianak nasabah Bank Mitra Niaga Pontianak. Untuk itu, PT Alam Kayu meminta PT Mulya Jaya membuka SKPDN tanggal 25 Mei 2007. PT Mulya Jaya selanjutnya membuka SKPDN dengan setoran jaminan penuh kepada Bank Mitra Niaga Semarang. Setoran jaminan tersebut beban gironya sebesar 900 juta dan sisanya tunai. Bank Mitra Niaga Semarang mengangkut komisi penerbit 2 juta dan ongkos kuat 100.000. Komisi dan ongkos kuat dibayar tunai oleh PT Mulya Jaya. Pencatatan di bank penerbit mencatat pada rekening administratif tanggal 25 bulan 5 2007. Rekening CR SKPDN tak dapat dibatalkan dan masih berjalan sebesar 1 miliar di kredit. Mencatat pada rekening real tanggal 25 bulan 5 2017. Rekening DR Kas dan DR Giro PT Mulya Jaya didebit sebesar 102.100.000 dan 900 juta. DR Giro PT Mulya Jaya, CR setoran jaminan SKPDN, CR pendapatan komisi pendapatan, dan CR pendapatan ongkos kuat masing-masing sebesar 1 miliar, 2 juta, dan 100.000 di kredit. Akuntansi eksekusi pembayaran di bank penerbit mencatat pada rekening administratif tanggal 25 bulan 5 2017 rekening DR Sigit SKPDN tak dapat dibatalkan dan masih berjalan. Debit sebesar 1 miliar. Mencatat pada rekening real tanggal 25 bulan 5 2017. Rekening DR setoran jaminan SKPDN di debit sebesar 1 miliar dan CRRA rekening antar kantor cabang Pontianak sebesar 1 miliar di kredit. Penerbitan SKPDN tidak selalu nasabah harus membayar 100% nilai SKPDN. Namun, ada kalanya bank memperbolehkan setoran jaminan kurang dari 100% karena nasabah tersebut sangat dipercaya. Dalam format laporan keuangan bank, rekening administratif untuk transaksi SKPDN hanya ditampilkan rekening administratif seperti contoh di atas. Penerbitan SKPDN juga bisa ditunjukkan kepada bank lain pada wilayah bank yang dituju. Bank penerbit memiliki kantor cabang. Bila demikian, penyelesaian transaksi harus melalui kantor cabang, bank sendiri yang terdekat, dan bank yang dituju, atau bank lain melalui clearing. Namun, bila bank penerbit tidak mempunyai kantor cabang di wilayah bank tertuju, maka menggunakan bank koresponden yang memiliki cabang di wilayah tersebut. Contoh penerbit
SKPDN yang ditujukan pada kantor cabang bank sendiri dengan setoran kurang dari 100%. Misalnya, dari contoh sebelumnya, setoran jaminan yang diserahkan PT Mulya Jaya baru 60% dengan perincian beban gironya sebesar 500 juta dan tunai sebesar 100 juta. Komisi dibayar tunai, maka pencatatannya mencatat dalam rekening administratif tanggal 25 bulan 5 2017 rekening CR SAIK SKPDN tak dapat dibatalkan dan masih berjalan dikredit sebesar 1 miliar. Mencatat pada rekening real tanggal 25 bulan 5 2017 DR Kas dan DR Giro PT Mulya Jaya didebit sebesar 102.100.000 dan 500 juta didebit. CR setoran jaminan SKPDN, CR pendapatan komisi penerbitan, CR pendapatan ongkos kuat masing-masing sebesar 600 juta, 2 juta, dan 100.000 dikredit. Pencatatan di bank penerbit saat pembayaran, misalnya kekurangan setoran jaminan dikonversi menjadi kredit yang diberikan dengan provisi 2,5% dan biaya administrasi sebesar Rp400.000. Provisi dan biaya administratif diterima tunai, maka pencatatannya dapat dilihat di buku DR Dr. Taswan edisi ketiga akuntansi perbankan di halaman 327 sampai 328. Selanjutnya, contoh penerbitan SAIK SKPDN yang ditujukan pada bank lain melalui bank koresponden. PT Mulya Jaya Nasabah Bank Mitra Niaga Semarang hendak membeli kayu Kalimantan 1000 meter persegi dengan harga 1 meternya itu Rp1 juta kepada PT Alam Kayu Pontianak Nasabah Bank BPD Pontianak. Untuk itu, PT Alam Kayu meminta PT Mulya Jaya membuka SAIK SKPDN. Tanggal 25 Mei 2017, PT Mulya Jaya selanjutnya membuka SAIK SKPDN dengan setoran jaminan penuh kepada Bank Mitra Niaga Semarang. Setoran jaminan tersebut beban gironya Rp900 juta dan sisanya tunai. Bank Mitra Niaga Semarang memungut komisi penerbitan Rp2 juta dan ongkos kawat Rp100.000. Komisi dan ongkos kawat dibayar tunai oleh PT Mulya Jaya. Bank Mitra Niaga Semarang menggunakan Bank Mandiri sebagai bank koresponden. Untuk hubungan koresponden, ada gambarnya pada gambar 25.2 halaman 326. Kemudian untuk jurnalnya, penyertaannya tampak sama dengan penerbitan yang ditujukan kepada cabang bank sendiri. Namun perbedaannya akan tampak ketika SKPDN tersebut benar-benar dibayarkan kepada beneficiari, yaitu antara Bank Mitra Niaga Semarang dan Bank Mandiri Semarang atau selaku bank koresponden melalui clearing. Selanjutnya, pencatatan untuk penyelesaian atau pembayaran SAIK SKPDN. Pencatatan pembayaran di Bank Mitra Niaga Semarang. Untuk Bank Mitra Niaga Semarang selaku yang menerima konfirmasi bahwa SAIK SKPDN akan dicairkan, maka Bank Mitra Niaga Semarang langsung menyerahkan setoran jaminan PT Mulya Jaya ke Bank Mandiri Semarang melalui Bank Indonesia. Mencatat dalam rekening administratif, debit rekening SAIK SKPDN tak dapat dibatalkan dan masih berjalan 1 miliar di sisi debit. Kemudian mencatat pada rekening real atau efektif, debit rekening setoran jaminan 1 miliar di sisi debit. Kemudian kredit rekening giro Bank Indonesia 1 miliar di sisi kredit. Pencatatan di Bank Mandiri Semarang. Misalkan Bank Mandiri Semarang memungut komisi konfirmasi Rp1 juta, maka pencatatan di Bank Mandiri Semarang adalah tanggal 25 bulan Mei 2017, debit rekening giro Bank Indonesia ada 1 miliar di sisi debit, kemudian kredit rekening RAK Cabang Pontianak atau Mandiri 999 juta di sisi kredit. Kemudian pendapatan komisi konfirmasi Rp1 juta di sisi kredit. Pencatatan di Bank Mandiri Pontianak selaku bank penerus.
Bila Bank Mandiri Pontianak memungut komisi penerus sebesar 1 juta rupiah, maka penyataannya adalah debit rekening RAK cabang Semarang 999 juta di sisi debit, kemudian giro Bank Indonesia 998 juta di sisi kredit, dan pendapatan komisi penerus 1 juta rupiah di sisi kredit. Pencatatan di Bank BPD Pontianak. Bank BPD Pontianak selaku paying bank akan langsung membukukan pada rekening beneficiary atau PT Alam Kayu Pontianak sebesar yang diterima dari Bank Indonesia atau clearing dengan Bank Mandiri Pontianak sebesar 998 juta rupiah. Kemudian untuk jurnalnya, debit rekening giro Bank Indonesia 998 juta di sisi debit, kemudian kredit rekening giro PT Alam Kayu 998 juta di sisi kredit. Kemudian selanjutnya pencatatan Yusen SKPDN. Yusen SKPDN adalah SKPDN yang pembayarannya secara berjangka dengan menggunakan wesel berjangka. Contohnya, PT Omega Jakarta membeli furnitur senilai 500 juta kepada PT Jati Art di Semarang. Untuk memenuhi permintaan, PT Omega diminta menerbitkan Yusen SKPDN yang berjangka untuk menjamin pengiriman barang tersebut dibayar. PT Omega adalah nasabah Bank ABC Jakarta, sedangkan PT Jati Art adalah nasabah Bank ABC Semarang. Pembukaan Yusen SKPDN tanggal 1 Juli 2017 dengan setoran jaminan 300 juta atas beban PT Giro PT Omega. Komisi penerbitannya 2 juta rupiah diterima bank dalam tunai. Yusen ini bersifat revocable. Pencatatan penerbitan Yusen SKPDN di Bank ABC Jakarta. Debit rekening Yusen SKPDN dapat dibatalkan dan masih berjalan 500 juta di sisi debit. Kemudian mencatat pada rekening real atau efektif giro PT Omega 300 juta di sisi debit. Kemudian setoran jaminan SKPDN 300 juta di sisi kredit. Penerbitan Yusen SKPDN ini akan diikuti penerbitan wesel berjangka Yusen SKPDN di bank pembayar. Kemudian pencatatan ekspektasi wesel oleh bank penerbit dalam rekening administratif itu debit rekening RAR RAK cabang Pontianak atau Mandiri 999 juta di sisi kredit. Kemudian pendapatan komisi konfirmasi 1 juta rupiah di sisi kredit. Pencatatan di Bank Mandiri Pontianak selaku bank penerus. Bila Bank Mandiri Pontianak memungut komisi penerus sebesar 1 juta rupiah, maka pencatatannya adalah debit rekening RAK cabang Semarang 999 juta di sisi debit, kemudian giro Bank Indonesia 998 juta di sisi kredit, dan pendapatan komisi penerus 1 juta rupiah di sisi kredit. Pencatatan di Bank BPD Pontianak. Bank BPD Pontianak selaku paying bank akan langsung membukukan pada rekening beneficiary atau PT Alam Kayu Pontianak sebesar yang diterima dari Bank Indonesia atau clearing dengan Bank Mandiri Pontianak sebesar 998 juta rupiah. Kemudian untuk jurnalnya, debit rekening giro Bank Indonesia 998 juta di sisi debit, kemudian kredit rekening giro PT Alam Kayu 998 juta di sisi kredit. Kemudian selanjutnya pencatatan Yusen SKPDN. Yusen SKPDN adalah SKPDN yang pembayarannya secara berjangka dengan menggunakan wesel berjangka. Contohnya, PT Omega Jakarta membeli furnitur senilai 500 juta kepada PT Jati Art di Semarang. Untuk memenuhi permintaan, PT Omega diminta menerbitkan Yusen SKPDN yang berjangka untuk menjamin pengiriman barang tersebut dibayar. PT Omega adalah nasabah Bank ABC Jakarta, sedangkan PT Jati Art adalah nasabah Bank ABC Semarang. Pembukaan Yusen SKPDN tanggal 1 Juli 2017 dengan setoran jaminan 300 juta atas beban PT Giro PT Omega. Komisi penerbitannya 2 juta rupiah diterima bank dalam tunai. Yusen ini bersifat revocable. Pencatatan penerbitan Yusen SKPDN di Bank ABC Jakarta. Debit rekening Yusen SKPDN dapat dibatalkan dan masih berjalan 500 juta di sisi debit. Kemudian mencatat pada rekening real atau efektif
giro PT Omega 300 juta di sisi debit, kemudian setoran jaminan SKPDN 300 juta di sisi kredit. Penerbitan Yusen SKPDN ini akan diikuti penerbitan wesel berjangka Yusen SKPDN di bank pembayar. Kemudian penyertaan ekspektasi wesel oleh bank penerbit dalam rekening administratif itu debit rekening RAR wesel berjangka SKPDN yang di ASCAP 1 miliar di sisi debit. Kemudian pada saat wesel jatuh tempo, berarti seluruh transaksi dengan bank penerbit yang berkaitan dengan Yusen SKPDN maupun wesel harus diselesaikan. Penyelesaian wesel merupakan berakhirnya SKPDN. Misalnya, jangka waktu wesel 3 bulan sejak 1 Juli 2017, maka pada akhir periode seluruh kewajiban terhadap bank pembayar harus dipenuhi. Kekurangan setoran jaminan dilunasi secara tunai. Dan untuk penyataannya, debit rekening RAR Yusen SKPDN dapat dibatalkan dan masih berjalan ada 500 juta di sisi kredit. Kemudian mencatat pada rekening real atau efektif, debit rekening setoran jaminan SKPDN 300 juta di sisi debit, debit rekening kas 200 juta di sisi debit, dan kredit rekening RAK cabang Semarang 500 juta di sisi kredit. Pencatatan di cabang pembayar pada saat penerbitan wesel berjangka SKPDN. Kredit rekening RAR wesel Yusen SKPDN jatuh tempo 500 juta di sisi kredit. Mencatat pada saat wesel jatuh tempo, bank pembayar memungut komisi 2 juta rupiah. Itu rekeningnya debit rekening RAK cabang Jakarta 500 juta di sisi debit. Kredit rekening giro PT Jati Art 498 juta di sisi kredit, dan pendapatan komisi negosiasi 2 juta di sisi kredit. Kemudian wesel berjangka SKBDN tidak selalu dicairkan pada saat jatuh tempo. Pencairannya itu bergantung pada pemegang wesel tersebut. Bila pemegang wesel membutuhkan uang sebelum wesel jatuh tempo, maka ia dapat mendiskontokannya atau menjualnya. Wesel yang didiskontokan akan dikenakan diskonto tertentu oleh bank pembayar. Perhitungan hari diskonto adalah sejak tanggal diskonto sampai dengan hari jatuh tempo. Untuk kasus ini, jangka waktu wesel adalah 1 Juli sampai dengan 30 September. Kemudian didiskontokan pada tanggal 1 Agustus, sehingga hari diskontonya 60 hari, terhitung dari 1 Agustus sampai ke 30 September. Keterangannya, face value itu sebesar 500 juta, diskontonya 500 juta dikali 60 kali 18 dibagi 360 dikali 100, hasilnya 15 juta. 500.000 dikurangi 15 juta sebesar 485 juta. Itu nilai dibayar setelah diskonto. Kemudian komisi negosiasi wesel 2 juta. Nilai bersih diterimanya beneficiary sebesar 485 juta dikurangi 2 juta, yaitu sebesar 483 juta. Dengan demikian, jurnal pencatatannya adalah wesel SKBDN yang didiskontokan sebesar 500 juta di debit, giro PT Jati Art sebesar 483 juta di kredit, pendapatan komisi negosiasinya 2 juta di kredit, pendapatan bunga diterima di muka 15 juta di kredit. Pendapatan bunga diterima di muka harus diamortisasi setiap akhir bulan sampai dengan weselnya jatuh tempo. Dengan demikian, catatan jurnal amortisasinya adalah pendapatan bunga diterima di muka sebesar 7.500.000 di debit, pendapatan bunga wesel sebesar 7.500.000 di kredit. Pada tanggal 30 September 2017, bank pembayar selain melakukan amortisasi pendapatan bunga di muka, juga harus membukukan wesel yang telah jatuh tempo dengan jurnalnya RAR wesel Yusen SKBDN belum jatuh tempo sebesar 500 juta di debit. Untuk mencatat pada rekening realnya, rekening antar kantor cabang Jakarta
sebesar 500 juta di debit, Wesel Usance SKBDN 500 juta di kredit. Dan perlu diketahui bahwa SKBDN yang telah diaksep tidak hanya bisa dijual, namun dapat juga digunakan sebagai anggunan untuk menerbitkan SKB luar negeri. Setiap bank pada setiap akhir bulan, selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya, harus melaporkan kegiatan transaksi dengan SKBDN. Keterlambatan laporan akan dikenakan penalti administratif yang akan dibebankan terhadap rekening giro bank pelapor. Adapun format laporannya terdapat di buku di halaman 331. Di situ ada format untuk pelaporan transaksi SKBDN. Petunjuk pengisiannya yaitu penerbitan SKBDN adalah penerbitan SKBDN berdasarkan jangka waktu pembayaran SKBDN yang dihitung secara kumulatif sejak awal tahun, yaitu bulan Januari, sampai dengan akhir bulan laporan. Yang kedua, SKBDN yang dibatalkan adalah SKBDN yang tidak jadi direalisasi, dihitung secara kumulatif dari sejak awal tahun sampai dengan akhir bulan laporan. Yang ketiga, realisasi SKBDN adalah SKBDN yang kewajiban pembayarannya sudah dilaksanakan oleh bank, dihitung secara kumulatif sejak dari bulan Januari sampai dengan akhir bulan laporan. Dan terakhir, SKBDN yang belum direalisasi adalah SKBDN yang belum jatuh tempo pembayarannya dan masih menjadi kewajiban bank, dihitung sejak bulan Januari sampai dengan akhir bulan laporan. Metode perhitungan kumulatif tersebut di cut-off secara tahunan, sehingga setiap awal tahun data yang dilaporkan itu adalah data SKBDN yang belum direalisasi pada bulan Januari tahun yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu pengalihan SKPN. SKPN yang dapat dialihkan itu adalah SKPN di mana penerima pertama berhak mengajukan permohonan kepada bank penerus yang membayar mengakses atau menegosiasi untuk mengalihkan SKPN tersebut baik seluruhnya maupun sebagian kepada satu atau beberapa pihak penerima kedua. Namun tidak semua SKPN dapat dialihkan. Yang dapat dialihkan jika di dalam SKPN itu secara tegas tercantum dengan kata dapat dialihkan atau transferable, sedang istilahnya lainnya tidak dapat diperkenankan. Jadi SKPN itu dapat dialihkan satu kali kepada penerima kedua. Nah, SKPN ini hanya dapat dialihkan sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang dinyatakan SKPN asli dengan pengecualian. Yang pertama yaitu nilai SKPN, yang kedua adalah harga satuan, yang ketiga adalah tanggal jatuh tempo, keempat tanggal terakhir pengajuan dokumen, yang kelima jangka waktu pengangkutan. Salah satu atau semua batasan-batasan tersebut dapat dikurangi atau diperpendek. Nah, pada pengalihan SKPN ini akan berkonsekuensi bahwa nama dan alamat penerimaan pertama dapat diganti dengan nama dan alamat pemohon kecuali SKPN asli. Mewajibkan nama pemohon secara khusus dicantumkan dalam setiap dokumen dari faktur. Nah, sebagai contohnya yaitu setelah PT Jati AR mengirim barang furnitur pada tanggal 5 Juli 2017 mengalihkan haknya sebagai
sebagai beneficiary atau uset SKBDN senilai 500 juta kepada PT Jatisari untuk menutup hutangnya. Dengan pengalihan ini, Bank BCA Semarang akan menerbitkan wesel Usens SKBDN atas nama PT Jatisari, bukan PT Jati Art. Dengan demikian, hak-hak atas efektivitas dana menjadi pemilik PT Jati Asri. Nah, untuk pencatatan penerbit wesel atas nama PT Jati Asri per 5 Januari 2017 yaitu tanggal 5 bulan 7 2017 dengan rekening yaitu kredit rekening RAR wesel Usenses SKBN ada di debit sebesar 500 juta yang belum jatuh tempo karena dari contoh tadi itu belum jatuh tempo. Dan untuk pencatatan di Bank BCA pada rekening real atau efektif ketika wesel jatuh tempo dan dibayar yaitu pada tanggal 30 bulan 9 2017 debit rekening RAK Cabang Jakarta itu ada di debit sebesar 500 juta dan di kredit rekening giro PT Jatisari sebesar 500 juta. Nah, untuk menilaikan rekening administratif ketika seluruh kewajiban bank membayar telah dipenuhi itu tanggal 30 bulan 9 2017 debit rekening RAW wesel Usenses SKBN belum jatuh tempo sebesar 500 juta di kredit. Nah, wesel yang telah jatuh tempo itu kadang-kadang tidak langsung dicairkan oleh benefisial. Bila ini terjadi, maka bank penerbit wesel tersebut perlu membukukannya dalam rekening administratif terlebih dahulu sampai dengan wesel tersebut dicairkan. Nah, dalam pencatatan menihilkan rekening administratif pertama dan munculnya rekening administratif untuk wesel yang telah jatuh tempo itu yang pertama yaitu dengan jurnal tanggal 30 bulan 9 2017 di rekening itu dicatat yaitu kredit rekening RAR wesel Uset SKBN belum jatuh tempo sebesar 500 juta. Nah, selanjutnya yaitu format laporan pengalihan SKBN. Nah, dalam format laporan pengalihan SKBN itu laporan pengalihan wesel SKBN di pojok panel itu ada bank dan bulan. Selanjutnya yaitu kolom uraian ada SKBN rupiah dalam jumlah satuan dalam jutaan dan SKBN valuta asing itu jumlah satuan dalam valutan asal dalam jutaan dan yaitu total SKBN dalam bentuk jumlah. Baik, selanjutnya yaitu pembayaran SKBM di muka. Dalam pembayaran SKBM di muka itu pembayaran SKBM yang dapat dilakukan setiap waktu selama SKBM
diunjukkan dan secara berjangka dengan Wesel. Nah, cara ini itu pembayaran SKBM kepada beneficiary dilakukan di muka. Maksudnya itu sebelum barang dikirim atau belum sampai pada pihak pembeli atau pemohon SKBM di bank penerbit, maka pihak beneficiary itu mencairkannya dengan cara dapat disetujui oleh bank bila pihak pemohon menyetor 100% pada saat pembukuan atau penerbitan sumber daya manusia, dan SKDN yang dibayar di muka disebut trade clause SKBDN.